Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan ke acara inti, marilah terlebih dahulu kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat datang ibu-ibu guru semuanya dari seluruh TK yang ada di Kabupaten Sigli dan sekitarnya. Hari ini kita akan icebreaker bersama saya, Lia Samidri, dan bersama murid saya. Kata saya, Ibu Adi Irma Utari. saya sebagai ibu guru. Saya penyanyinya Bu Ade yang ya. Ya, lagu Teko Kecil. Kita mulai. Lihat gerakan Bu Ade ya. 1, 2, 3. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku, ini corongku. Jika air mendidih, aku menjerit. Aku menjerit. Aku merengkan, aku tuangkan. Bu, sekali lagi. Aku teko besar yang bundar, ini gadangku, ini corongku. Jika air mendidih, aku menjerit. Angkat cincin, Bu. Merengkan aku. Kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian yang telah hadir pada kesempatan siang berbahagia ini dalam rangka kita mengikuti seminar yang diadakan oleh Sekolah Ikro Berbagi Ilmu atau seminar SIBI dengan tema Kenali Kesiapan Anak Usia Dini Menuju Gerbang Pendidikan Sekolah Dasar. Alhamdulillah dari Lok Semawe untuk berbagi ilmunya dengan kita semua. Salawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda yang telah mengajarkan kita bagaimana berakhlak ya, berakhlak dengan sesama, bahkan berakhlak dengan anak-anak. Ternyata anak-anak itu mendapat porsi yang besar di dalam agama kita seperti itu. Anak-anak bukan hanya orang dewasa dalam bentuk yang kecil, tapi anak-anak punya karakter-karakter tertentu yang akan menjadi bekalnya nanti yang sekarang. Tapi ibu juga, saya sedang bicara tentang diri saya sendiri sebenarnya. Jadi karena ada tuntutan-tuntutan seperti itu, maka orang tua berinisiatif ya mencari pendidikan di luar rumah ketika anaknya berusia di bawah 6 tahun seperti itu. Kalau usia idealnya usia berapa anak-anak sekolah? Idealnya itu Bu, jawabannya tetap di 6 tahun ke atas seperti itu. Nah, karena ada kebutuhan ketika orang tua harus bekerja, maka orang tua juga harus mencari pendidikan ya, tempat pendidikan, lembaga pendidikan yang kira-kira memiliki visi yang sama dengan visi keluarga. Jadi makanya harus dipastikan dulu ya, sekolah punya visi apa. Tapi kalau nggak sama ya kejadiannya seperti tadi, orang tua maunya anaknya bisa menulis, sedangkan sekolah fokusnya ke interaksi, ke perkembangan-perkembangan yang lain seperti itu. Nah jadi karena kondisi kebutuhan sekarang orang tua sebagiannya bekerja, atau ada juga orang tua yang merasa tidak punya ilmu ketika berhadapan dengan anak-anak usia 2 sampai 6 tahun itu. Kenapa? Karena mereka kan lagi aktif-aktifnya gitu. Makanya ada beberapa lembaga yang memberikan fasilitas permainan-permainan ya, yang bisa menyalurkan energi anak-anak tersebut sehingga perkembangan-perkembangannya juga bisa. Dia jawabnya seperti ini. Gimana saya nggak pakai Bu? Setiap saya pulang, Mama selalu bilang, kamu pakai kan? Kamu pakai kan? Seperti itu. Jadi akhirnya dia merasa tidak dihargai, dia merasa kejujurannya diabaikan. Ya ngapain saya bilang saya nggak pakai? Yaitu 0 sampai akhir pekan kedua, itu masa-masa kritis, masa-masa transisi ketika dia baru lahir, dia mengenal dunia, kulitnya merasakan udara-udara dunia, kemudian dia mendengar suara-suara yang lebih dekat seperti itu. Sebelumnya kan di dalam pekan kedua sampai 2 tahun seperti itu. Di situ juga ada karakter-karakter tertentu ya, anak-anak mulai balik, guling dan sebagainya, merangkak. Kemudian ada juga selanjutnya
sesi pertanyaan. Mau berapa orang yang bertanya? Banyak pertanyaan. 3 orang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana, saya dari RA Wildan Solihah Di mana tuh Bu? di Jalu. Oh, Masya Allah, jauh ya? Ya. Tapi dekat di hati. Iya. Begini Bu, sebenarnya kami merasa bahagia sekali dapat undangan untuk mengikuti seminar. Harapkan ketika anak-anak lulus dari TK sudah bisa untuk Calisto. Padahal kami sudah memberikan pengertian kepada wali murid bahwasanya di TK atau RA tidak, maksudnya pengenalan Calisto kita beri pengenalan, tapi bukan untuk aset keberhasilan anak. Maksudnya kita fokus untuk Calistonya. Bagaimana Bu caranya memberikan pengertian kepada wali murid? Apakah harus kita berikan seminar, mendapatkan, atau bagaimana cara beri ini? Menurut Ibu, bagaimanakah cara kita menangani kondisi anak yang tantrum? Apakah jika tantrum itu dibiarkan terlalu lama akan berefek pada fase perkembangan berikutnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dari Bu Nur Aida tadi, usia ideal pendidikan PAUD. Nah, usia ideal pendidikan PAUD. Secara kebutuhan anak, sebenarnya anak tidak membutuhkan pendidikan luar rumah ya, pendidikan formal sebelum usianya 6 tahun gitu ya. Jadi pendidikan luar itu harus sebenarnya dibutuhkan ketika anak di umur 6 tahun ke atas. Kenapa? Di waktu itu anak butuh lingkungan yang lebih luas. Seperti itu. Nah, kalau sebelum 6 tahun anak-anak ada di mana? Harusnya ada di rumah. Di rumah dengan siapa? Dengan orang tuanya. Iya. Cuman kan ada cumannya. Ya habis taruh, terima beres, pulang sudah bersih tinggal pakai gitu. Sudah wangi lagi gitu kan. Sudah dimandiin sudah wangi. Nah, jadi harus ada, karena yang dihadapi itu adalah anak-anak ya, manusia. Jadi harus ada semacam pemantauan perkembangan antara kedua belah pihak, dari guru dan dari orang tua, seperti itu. Jadi kalau untuk usia ideal sekolah itu